Kita lanjutkan dialog kita dengan pakar hukum tata negara Profesor Juanda. Prof, tadi sebelumnya di perbincangan kita bahwa Profesor Juanda sempat menyampaikan bahwa tidak bisa dianulir putusan hakim sebelumnya, namun kemungkinan bisa direvisi. Nah, kemudian bagaimana? Apakah bisa direvisi begitu saja atau perlu ada gugatan baru? Ya, yang saya maksud direvisi itu benar adalah apabila ada gugatan baru. Permohonan baru itu sudah ada, sudah didaftarkan dan sudah berlaku di Mahkamah Konstitusi. Nah, oleh karena itu, ini peluang untuk berbeda dengan putusan nomor 90, itulah saya pikir dengan argumentasi para pemohon dan dengan tidak masuknya ya Anwar Usman menjadi salah seorang hakim di perkara 141 itu berpeluang untuk berbeda dengan putusan nomor 90. Itu yang saya maksud tadi adalah revisi itu bukan bahwa revisi itu langsung kepada objek perkara nomor 90, tidak begitu. Jadi dengan adanya perkara baru, maka nanti berpeluang berbeda amar putusannya itu kemungkinan terjadi. Nah, dalam arti bahasa yang sederhana, kalau terjadi perbedaan, berarti dia ada amar putusan yang baru. Tapi bukan merevisi atau menganulir putusan nomor 90, tidak demikian. Karena ada permohonan baru, maka diperiksa lagi ya secara mekanisme yang berlaku sesuai dengan hukum acara yang ada di Mahkamah Konstitusi, sehingga misalnya hakim yang memeriksa itu melihat, oh ternyata bahwa ini layak untuk dikabulkan, maka terjadi perbedaan. Contoh misalnya sekarang itu kan permohonan yang baru 141 itu di samping umur minimal 40, maka adalah berpengalaman untuk hanya gubernur misalnya. Nah, kalau ini misalnya dikabulkan ya oleh majelis hakim, berarti berbeda dengan putusan nomor 90. Ketika terjadi perbedaan, maka secara azas ya lex posteriori derogat lex priori, maka putusan yang terakhirlah yang berlaku, dan putusan yang belakangan atau nomor 90 dianggap tidak berlaku lagi karena objeknya sama. Prof Juanda, tapi kan putusan terdahulu ini mengalir deras kecaman, penolakan, menuai polemik di tengah masyarakat. Apakah seharusnya para hakim konstitusi mempertimbangkan dengan matang dan potensi mengabulkan 141 ini lebih besar, Prof? Ya, saya kira bukan karena penolakan secara sosiologis atau politis, tetapi ya yang kita bicarakan di dalam sebuah peradilan itu adalah argumentasi para pemohon misalnya yang berkaitan dengan permohonan yang baru. Itu ketika misalnya para hakim melihat permohonannya itu setelah diuji dengan norma konstitusi, ternyata dapat dipertanggungjawabkan bahwa memiliki satu kebenaran dan keadilan demi untuk tegaknya konstitusi, saya kira itu menjadi patokan, termasuk misalnya keterangan saksi, ahli, alat bukti. Jadi bukan karena adanya desakan atau protes atau kritik dari masyarakat. Saya kira siapapun di dalam kekuasaan kehakiman, hakim itu tidak boleh terpengaruh. Nah, ini yang dikatakan bahwa kekuasaan kehakiman itu merdeka, di situ diletakkannya posisinya, sehingga tidak terpengaruh karena ada intervensi atau karena dorongan atau ancaman intervensi dari masyarakat, tetapi tergantung pada alat bukti yang diajukan oleh para pemohon. Ketika alat bukti yang diajukan oleh pemohon itu adalah bisa diterima, bisa dipertanggungjawabkan menurut hakim itu secara sebagian besar, katakanlah kalau tidak misalnya terjadi dissenting opinion, maka ini kan bisa berbeda dengan putusan nomor 90. Disinilah peluang ya kenapa ini saya katakan berbeda dengan putusan 90 akan berpeluang sangat besar, karena hakim yang diduga atau bukan diduga ya,
sudah terjadi pelanggaran kode etik berat tidak lagi ikut di dalam menyelesaikan memeriksa perkara 141. Saya optimis ini ya sepanjang memang pemohon yang bisa membuktikan permohonannya secara hukum, saya kira bisa diterima atau dikabulkan dalam bahasa di dalam hukum acara Mahkamah Konstitusinya. Baik, Prof, ini mungkin nggak komposisi MK yang baru ini bisa memperbaiki kesalahan dari Hakim Konstitusi sebelumnya? Oh iya, saya pikir siapa yang tidak mau belajar dari kesalahan atau kekeliruan. Ini kan sebuah fakta dari putusan Mahkamah Kehormatan kemarin, ya. Semua hakim itu kan terbukti melakukan pelanggaran kode etik, tapi jenisnya ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Nah, oleh karena itu saya pikir mereka tentu sadar atau setidak-tidaknya harus menyadari bahwa mereka kemarin itu sebelum ini maksud saya terjadi kekeliruan. Masa mau 2 kali atau tiga kali, sementara ya masyarakat menunggu terjadi sebuah perbaikan secara signifikan, baik itu dalam konteks kelembagaan maupun secara individu hakim itu sendiri, merubah secara mendasar agar marwahnya tegak kembali, kepercayaan masyarakat itu adalah tumbuh kembali, dan rasa untuk memperjuangkan keadilan di bidang konstitusi itu muncul dengan putusan Mahkamah Kehormatan kemarin. Saya kira ini harus menjadi pembelajaran yang cukup berharga ya bagi hakim-hakim yang ada sekarang. Saya kira demikian. Terima kasih banyak Prof. Juanda sudah bergabung di Kabar Petang selaku ahli hukum tata negara.